Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dan selayaknya kita syukuri. Seperti itu. Adapun insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru kembali. Namun sebelum itu seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya yaitu kakak sudah menyampaikan bahwasanya seputar silsilah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar ibnu Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang mana kakak sudah menyampaikan materi ini di bab sebelumnya, di bab yang pertama, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun kemarin kakak sampaikan bahwasanya silsilah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu bertemu pada Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib memiliki anak yaitu Abdullah dan Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adalah ayah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupuan, atau bisa dikatakan juga merupakan anak asuh. Mengapa anak asuh? Karena Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW di masa kecilnya. Oleh karenanya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas pula seputar mengapa Ali bin Abi Thalib ini diasuh atau diangkat menjadi anak asuh oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuki materi yang baru yaitu kepribadian Ali bin Abi Thalib. Di sini disampaikan tertulis ya di bagian pertama, di bagian sini tertulis bahwasanya ketika itu Mekah pernah pada masanya terjadi pencaklik, yaitu keadaan di mana yang sangat mengkhawatirkan sehingga terjadinya kelaparan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk mengurangi beban yang dimiliki oleh paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, akhirnya Rasulullah SAW meminta agar Khalifah Ali yang dulu ketika itu masih kecil agar dirawat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diterima oleh pamannya Abu Thalib. Begitupun dengan yang lainnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib dirawat oleh paman yang satunya yaitu oleh Abbas. Jadi ketika itu Mekah itu di masa pencaklik atau kelaparan, akhirnya Rasulullah SAW meminta izin agar Ali ya atau sepupunya atau anak dari pamannya ya agar diasuh oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada saat itulah Ali bin Abi Thalib karena diasuh oleh Rasulullah, akhirnya Ali menjadi anak yang tumbuh baik sifat maupun berbudi luhur, serta cerdik dan pemberani, dan juga pintar dalam berbicara. Bayangkan saja, tentu ketika Rasulullah yang memiliki keteladanan yang baik, tentu akan dicontoh dan dipandang secara langsung oleh Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih kecil. Dan tentunya Rasulullah yang memiliki pengetahuan luas akan Ali bin Abi Thalib yang diasuhnya akan mendapatkan juga pengetahuan yang luas tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui ketika kita berteman atau bertemu dengan orang pemilik minyak wangi, maka kita akan kena wangi tersebut. Namun sebaliknya ketika kita berteman atau berkenalan dengan orang tukang besi, maka bau dari percikan besi maupun api dan lain sebagainya, maka kita akan juga kena seperti itu. Dan itu adalah sebuah istilah peribahasa. Ya, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib semenjak diasuh oleh Rasulullah SAW, dia menjadi orang yang pemberani, cerdas, cerdik, dan pintar dalam berbicara serta berpengetahuan yang luas. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya, bahkan meriwayatkan dalam penyebutannya, yaitu Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan dengan babul ilmi, yaitu gerbangnya ilmu dari Rasulullah SAW. Masya Allah, ini merupakan keutamaan
yang dimiliki oleh Khalifah Ali yang diberikan oleh Rasulullah. Adapun Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki keberanian dan keperwiraan yang sangat baik, yang sangat tegas. Seringkali Khalifah Ali menjadi pemimpin dalam peperangan. Ketika masa Rasulullah SAW, beliau selalu berada di pasukan terdepan atau di barisan yang terdepan, sehingga seringkali pula memperoleh kemenangan. Dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Zulfikar, atau yang bermakna yaitu pedang bermata dua, dan juga mendapatkan julukan yaitu Asadullah, yang bermakna singanya Allah. Masya Allah, banyak julukan yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena segala sikap perbuatan yang beliau lakukan, yang beliau bela, yang beliau korbankan. Dan adapun selain itu, Khalifah dengan kepribadiannya yang berbudi luhur, beliau juga mendapatkan julukan lain, yaitu Imamul Masakin, yang artinya pemimpin dari orang-orang miskin. Mengapa? Karena beliau selalu mendahulukan orang lain, terutama fakir miskin. Walaupun hakikatnya beliau sebenarnya membutuhkan. Beliau juga orang susah, namun beliau lebih memperdulikan orang-orang di sekitarnya, terutama fakir dan miskin. Sehingga Rasulullah memberikan julukan yaitu Imamul Masakin, pemimpin para orang-orang miskin. Sehingga sejak kecil Khalifah Ali bin Abi Thalib tentu setiap melakukan perkara yang baik, sebagaimana yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib tentu sangat berbeda dengan masa-masa anak-anak muda Quraisy pada masa itu, yang mana mereka, ya, anak-anak muda selain dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kebanyakan dari mereka berjudi, kemudian minum minuman keras, menyembah berhala dan lain sebagainya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak melakukan itu semua. Masya Allah. Sehingga atas kesalehannya, atas kebersihan jiwanya ini, maka Rasulullah juga memberikan sebutan, yaitu karamallahu wajhah, yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita pahami bahwasanya ada beberapa sebutan yang diberikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana pertama yaitu babul ilmi, yang bermakna artinya gerbangnya ilmu. Kenapa Kak? Karena keluasan ilmu yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun yang kedua yaitu Zulfikar, yang artinya pedang bermata dua. Dan yang ketiga Asadullah, yaitu singanya Allah. Mengapa demikian? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki keberanian dan keperwiraan yang sangat bagus. Bahkan seringkali menjadi pemimpin dalam peperangan, serta berada di pasukan terdepan. Adapun yang selanjutnya yaitu Imamul Masakin, sebutan lainnya pemimpin orang-orang miskin. Karena mengapa? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat peduli terhadap orang-orang miskin, fakir dan miskin. Bahkan beliau tidak mendahulukan dirinya, walaupun hakikatnya beliau adalah orang yang butuh. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu karamallahu wajhah, yang artinya yaitu wajahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa kecilnya, pada masa-masa remajanya, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum remaja orang-orang Quraisy, yang mana kebanyakan dari mereka yaitu berjudi, mereka mabuk-mabukan, serta menyembah berhala. Namun Ali bin Abi Thalib tidak melakukan itu semua. Masya Allah, beliau khalifah yang sangat tegas, sangat baik budi pekertinya, dan tentu kita sebagai pengikut serta beliau sebagai pemimpin atau khalifah yang keempat, tentu kita sudah sepatutnya bersyukur dan bangga. Adapun Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai seorang panglima yang gagah dan juga berani. Ya, kita masuki ke halaman ke-30. Di sini disampaikan bahwasanya seringkali ketika terjadi peperangan, beliau juga menjadi salah satu andalan bagi Nabi Muhammad SAW dalam perang tanding 1 lawan 1. Maksudnya apa, Kak? Di dalam kebiasaan bangsa Arab, di dalam peperangan, sebelum terjadinya peperangan semua pasukan, maka akan terjadi perang tanding terlebih dahulu. Ya, 1 lawan 1, seperti itu. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib seringkali menjadi bahan atau menjadi andalan Rasulullah SAW untuk melakukan perang tanding untuk mewakili dari pasukan kaum muslimin. Seperti itu. Dan adapun
Khalifah Ali bin Abi Thalib dimaksudkan atau termasuk ke orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengapa demikian? Karena hal ini dibuktikan ketika sebelum terjadinya perang Khaybar, yang mana Rasulullah menyampaikan bahwasanya besok pagi, di sini ada ya teman-teman, ya di bagian sini paragraf. Besok pagi beliau Rasulullah mengatakan, aku akan menyerahkan bendera kepada seseorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai juga. Tentu ketika Rasulullah menyampaikan atau mengatakan seperti ini, banyak harapan dari sahabat-sahabat. Mungkinkah saya, mungkinkah saya, mungkinkah saya. Namun ternyata keesokan harinya, ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu lelaki yang dimaksud oleh Rasulullah. Dan Khalifah Ali juga dapat membakar semangat kaum muslimin, sehingga alhamdulillah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Khaybar ini. Perang Khaybar ini. Seperti itu. Adapun di bagian akhir yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, ya pada usia 40 tahun, ketika itu Khalifah Ali berusia 13 tahun. Dan alhamdulillah beliau menemukan kebenaran dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Seringkali kita dengar yaitu ya termasuk ke as-sabiqun al-awwalun. Beliau termasuk dari golongan anak-anak. Jadi golongan anak-anak pertama yang masuk Islam yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tentu beliau memiliki keutamaan yang baik, sikap yang baik, yang sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim dapat mencontohkan segala keteladanan yang beliau miliki. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat mencontohkan apa-apa yang beliau telah perbuat, seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu di bagian bawah, di sini terdapat tulisan kepribadian, tulislah kepribadian Ali bin Abi Thalib. Di sini kalian dimohon kerjakan tugas 5 soal ini. Lebih baik dikerjakan di buku paket secara langsung. Tuliskan kepribadian yang dimiliki Ali bin Abi Thalib, yang mana kalian telah dengar atau telah simak atas penyampaian kakak di materi tadi. Atau mungkin kalian bisa baca kembali agar pemahamannya lebih jauh dan dapat mengambil kesimpulan apa yang kakak sampaikan dan apa yang terdapat di buku ini. Seperti itu. Kakak rasa cukup. Kita tutup terlebih dahulu dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kesalahan itu datangnya dari kakak pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.